Ya, halo semuanya, selamat pagi. Semangat semua. Ya, nama saya Yuwono Utomo. Saya adalah Country Head untuk BOT MB Indonesia. Di sini saya sudah ditemani oleh Dokter Yudi. Dokter Yudi juga hadir di sini. Halo, selamat pagi, Dokter Yudi. Apa Selamat kabar, pagi, Dok? Mas. Ya, alhamdulillah baik. Ini sepertinya di klinik, Dok. Iya, Wah, luar lagi stay biasa. di sini. Pagi-pagi sudah kerja ya, Dok. Luar biasa. Iya, Demi pelayanan kepada masyarakat nih, Dok. iya, Ya, pengabdian ke Dok, tadi masyarakat. kan tadi kan selintas sudah diperkenalkan ya, oleh, Mbak Vita tentang, background-nya Dokter Yudi dan di sini mungkin, rekan-rekan, yang hadir juga di sini mungkin ingin tahu lebih lanjut nih, lebih banyak tentang, kliniknya Dokter Yudi gitu, seperti apa background-nya. Mungkin bisa sedikit cerita, Dok, kepada yang, rekan-rekan yang hadir saat ini, Dok. Ya, terima kasih, Mas Tomo. Pertama, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Dr. Yudi Hardiwantara. Ya, saya sebagai owner dan penanggung jawab di Klinik Hariyuda Medika. Bertepatan di lokasinya di Tambun Selatan, di Sumberjaya, di Kabupaten Bekasi. Ya, jadi klinik ini lokasinya di daerah perkampungan, tapi area jalan di samping area jalan besar. Nah, untuk lokasi sangat strategis ya. Menurut saya sangat strategis karena jarak radius antar kliniknya lumayan jauh. Ada kurang lebih sekitar 10 km, 5 kilometer dari klinik. Dan Ini dari klinik-klinik pastinya ada bersaing di antara klinik yang lainnya. ah, Kemudian kita klinik Pratama berdiri pada tahun 2020. mhm, Jadi baru berdiri 2 tahun kurang lebih. Jadi mhm. klinik ini beberapa layanan seperti layanan berobat jalan, ada observasi, ada layanan lab, kemudian ada juga layanan resep obat luar, apoteker, beserta layanan-layanan pemeriksaan lainnya. Tapi hanya sebagai vaskes tingkat pertama untuk lokasinya. Kemudian kita juga menerima beberapa layanan ya, layanan ekstra, misalnya home care di luar klinik. Jadi kita ada beberapa layanan home care, itu biasanya kita kunjung ke rumah dan biasanya kita perawatan, pemantauan kurang lebih sekitar 2 hari, 3 hari. Nah, jika tidak ada perubahan, maka ada evaluasi lebih lanjut berupa pemeriksaan penunjang di rumah sakit. Jadi kita bisa rujuk ke rumah sakit terdekat. Luar biasa. Mhm. Oke, terima kasih banyak, Dok. Nah, kita, lengkap sekali dan, terima kasih banyak atas informasinya. Kita kembali lagi nih, Dok, ke masa di mana kita pertama kali ketemu gitu kan. Ketika kita pertama kali ketemu dan alasan kenapa Dokter Yudi ini, akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan BOT/MD gitu. Mungkin bisa sedikit diceritakan gitu kan, apa sih yang menjadi alasan gitu kan, kenapa kenapa BOT/MD gitu, kenapa BOT/MD, terus ada kendala apakah saat itu mungkin bisa diceritakan ke rekan-rekan? Ya, pertama itu kita melihat bahwa ada perubahan di sini, transisi dari pandemi ke endemi ya, di mana kita melihat banyak pasien pada saat pandemi ini, banyak kunjungan pasien pada saat orang mengalami gejala ringan seperti batuk, pilek ya. Namun Hmm, setelah pandemi berakhir, ya mengalami perubahan posisi endemi, ini mengalami penurunan jumlah visitasi pasien. Nah, maka dari itu saya sangat senang adanya kehadiran problem solve dari BOT/MD. Ini merupakan salah satu pembangunan atau up brand dari klinik tersebut ya, dari kita digitalisasi klinik. Saya sangat suka dengan peranan teknologi untuk membangkitkan visitasi pasien, ya, kemudian membangun akses komunikasi yang baik, edukasi yang baik, bahkan kita bisa monitoring evaluasi pasien, sejauh mana perkembangan kesembuhan si pasien tersebut. Itu yang kita alami sekarang, mengalami penurunan. Maka dari itu saya coba untuk memakai produk BOT/MD untuk bisa menaikkan traffic dari kunjungan pasien saya, gitu. mhm. Jadi memang memang di saat pandemi itu kecenderungannya itu pasien tidak ingin atau, mengurangi
ke klinik gitu ya dok ya. Iya benar. Oke, tapi setelah kondisi sekarang gimana dok? Kan udah mulai mulai apa namanya pandemi juga sudah mulai berakhir, tapi isunya ini akan ada pandemi lagi nih kayaknya. Ada dari Benar benar. pemerintah katanya akan ada menerapkan lagi kita harus ada booster ya, wajib booster ya. Nah, Iya, itu mungkin mungkin kita bisa nanti diskusikan lagi tentang solusinya ya, Dok, ya. Nah, iya. terus, selain dari, keinginan dokter itu untuk meningkatkan jumlah pasien, kira-kira, ada lagi kah yang menurut dokter perlu apa, solusikan gitu kondisinya? Iya, solusinya banyak ya. Jadi problemnya itu biasanya pasien ini, mengalami kesulitan karena faktor jarak jauh, ataupun juga pasien ini, kesulitannya karena masalah padat jadwal. Jadi mereka untuk visitasi ke klinik, mereka ketika mereka tidak berpas dengan jadwalnya ya, di mana mereka harus datang, maka mereka harus reschedule. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa poin yang saya lihat itu bisa melakukan reschedule untuk melakukan visitasi ulang. Jadi bisa melakukan kunjungan ulang dengan beberapa dengan dokter yang dijanjikan sehingga mereka juga bisa untuk melakukan komunikasi di klinik sehingga Mhm. mendapatkan pengobatan serta mendapatkan perawatan yang lebih lanjut. Mmm. Nah, ini kayak Itu kayak tadi kan dokter ingin ingin meningkatkan ya, ingin meningkatkan, jumlah pasiennya nih, Dok. Nah, itu strateginya gimana, Dok? Apakah dengan cara, branding-nya dikuatkan, sosial medianya dikuatkan, komunitasnya terhadap atau engagement dengan pasien itu ingin ditingkatkan, atau seperti apa strateginya, Dokter Yudi nih untuk meningkatkan pasien? ya Khususnya pasien-pasien baru ya? ya strateginya pertama, satu, kalau di kampung ini berbeda role-nya ya. Jadi cara pengembangan klinik itu dari setiap, zonasi itu beda-beda. Mungkin kalau di kampung itu lebih tepatnya mereka meng-up brand si dokter tersebut ya. Jadi itu kompleks, pertama. Yang kedua juga meningkatkan akses layanan. Jadi kita juga harus meningkatkan kualitas layanan bagaimana mutu layanan klinik kita, baik dipandang orang, Mmm, gitu. baik. Terus, kemudian yang ketiga harganya juga kompetitif. Nah, jadi kita juga melihat dari berbagai aspek, harga di sekitaran di sini berapa harganya yang bisa terjangkau oleh masyarakat di sini. Sehingga semua aspek tersebut bisa, didapat oleh masyarakat dan mereka juga puas terhadap layanan apa yang mereka dapatkan. Nah, terus tadi sekilas juga dokter sempat menyebutkan juga untuk branding ya, apakah di sosial medianya juga saat ini sedang ditingkatkan kah atau seperti apa, Dok? Iya, sosial media itu penting karena publikasi saat ini sangat berperan terhadap media sosial kan. Jadi mereka Mmm, itu, di sini itu kita selalu memberikan, apa namanya, kartu berobat ataupun brosur-brosur di mana di situ juga bisa halo? halo? Ya, Ya, oke, ya. lanjut, Dok. Jadi sehingga mereka bisa mendapatkan informasi-informasi melalui web-based, FB, IG. Jadi kita setiap bulan, eee kegiatan-kegiatan sunat massal, berobat gratis, kemudian juga kita melakukan pemeriksaan medical check up gratis, kemudian kita Mmm, melakukan harga promo berobat, kemudian kita untuk menunjang visitasi klinik. oh, oke. Ya, untuk tambahan juga untuk, rekan-rekan dokter juga dan klinik yang hadir di hari ini, di mana satu fiturnya dari, BotMD itu adalah bagaimana kita bisa attach gitu ya, link atau, link-nya, dashboard kita itu di sosial media, sehingga komunikasi antara pasien-pasien baru ya dengan klinik itu bisa langsung terakomodir. Jadi kita juga menyediakan chatbot juga apabila, tenaga klinisi yang ada di klinik itu sedang
tidak standby gitu ya, tetap ada bot yang selalu siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dari pasien. Apabila botnya tidak bisa menjawab, di situ ada link di mana mereka bisa langsung booking gitu, langsung booking untuk jadwal pertemuan dengan Dokter Yudi dan dokter yang sedang jaga di saat itu. Begitu ya, Dok, ya? Iya, benar. Nah, itu tadi adalah salah satu fiturnya dari bot MD dan kemudian juga yang tadi juga sempat dokter bilang ada reschedule apa segala macam itu kemarin masih masih banyak manual gitu ya, Dok, ya. Jadi Iya, banyak manual. pasien yang apa namanya memfollow up pasien gitu kan, terus menanyakan apakah mereka jadi hadir atau tidak yang sesuai dengan jadwal seperti itu, Dok, ya. Iya, Nah, karena sekarang juga sudah ada fiturnya bot MD yang digunakan oleh Dokter Yudi, di mana pasien itu sudah bisa secara mandiri melakukan booking atau melakukan reschedule. Dan semua informasi itu akan tampil di dashboard-nya si operator. Seperti itu. Nah, saat ini juga sudah digunakan ya sama iya, Dokter Yudi. Nah, pertanyaannya dok, iya, setelah pakai fitur itu gitu ya, terus kemudian kan dokter lagi mulai mencoba untuk menggalakkan sosial media lagi, branding lagi, terus hmm. menggunakan fitur link gitu ya di dalam sosial medianya Dokter Yudi ya. Ada perubahan nggak, Dok? Hasilnya seperti apa, Dok? Ini yang paling penting kan. Iya, iya. Untuk Halo? Putus-putus. baru ya, jadi tidak spesifik meningkatnya. Ya, karena kita Iya. baru juga, kemudian kita juga pasien-pasien kita juga tidak terlalu banyak ya. Kemudian kita sebagai user juga baru, artinya melihat antusias daripada masyarakat ini sangat benar-benar memakai ya terhadap Hmm, produk Bot MD ini. Kita selalu reminder ke pasien-pasien. Jadi artinya si setiap hari pasien kita selalu ingatkan ya untuk eh, mereka datang sesuai dengan on schedule mereka supaya mereka hmm, bisa terputus, Dok. dan akurat. Jadi keterlambatan nih untuk mendapatkan obat itu penting. Karena kalau terlambat kita mendapatkan obat, mereka akan mengalami resiko yang akan mereka dapatkan gitu. Hmm, Seperti kayak penyakit-penyakit gula itu kan nggak boleh telat. Karena kalau hmm, hmm. telat dia akan beresiko nanti khawatirnya dia mengalami hipoglikemi karena namanya penyakit-penyakit case tertentu itu kita harus benar-benar ketat evaluasinya, ketat monitoringnya sehingga mereka mendapatkan perawatan yang berkelanjutan, kemudian mereka mendapatkan perawatan yang benar-benar terkontrol. Hmm, jadi artinya saat ini sudah ada beberapa pasien gitu Ya, ya yang menggunakan ya, Dok, ya, dan iya, sudah ada yang apa namanya, registrasi lewat, link tersebut gitu kan. Tapi memang belum banyak karena baru mulai ya, Dok, ya. Baru iya satu benar, bulan terakhir ini ya, Dok, ya. baru 1 bulan. Betul, jadi memang tapi, sudah ada feedback-nya, ada beberapa pasien yang sudah mulai masuk dan mulai menggunakan, aplikasi tersebut ya, Dok, ya. Ya, Oke. Nah, sekarang, selain dari itu tadi untuk apa namanya, untuk, nge-grab pasien baru gitu kan, untuk mendapatkan, acquire pasien baru, kira-kira ada kendala lainkah, Dok? Misalnya dari sisi, apa namanya, reminder gitu. Misalnya kan tadi dokter sempat, bahas tentang penyakit-penyakit kronis ya tadi ya, di mana pentingnya mereka untuk, eee, disiplin terhadap treatment obat gitu ya, terhadap, apa namanya, ya treatment-treatment-nya mereka lah untuk tergantung, apa, penyakit kronisnya gitu. Nah ini apa ya, memastikan mereka itu disiplin minum obatnya, kalau obatnya habis itu kemudian mereka bisa booking lagi atau maksudnya bisa beli lagi dengan resep ke dokter, seperti apa, Dok, saat ini, Dok? Suaranya putus, Dok, tidak terdengar, Dok. Halo, Dok? Eee, suara saya kedengaran kah?
suara dokter yang nggak kedengeran. Halo? Iya, oke. Ya, saat ini halo? Iya, gimana? Saat ini kita masih melakukan, by manual ya. Jadi kita ada HP khusus klinik itu untuk Mhm, melakukan, apa namanya, monitoring mmm, berkelanjutan. Misalnya pada saat, pasiennya sudah seminggu melakukan pengobatan atau medical check up, kita follow up. Gitu, mhm, follow up seminggu sekali ya. Kemudian kalau misalnya pemeriksaan itu kan ada 3 tuh, cek asam urat, gula, sama, eee, kolesterol. Jadi kita selalu monitoring, ingatkan reminder-nya by manual dengan WA gitu. Jadi kita oh, ingatkan seminggu sekali oke. gitu. Itu Jadi sebelum sebelum pakai bot MD dong berarti ya, Dok, ya? belum, selama Oh, sebelum belum. pakai BoNMD belum. Jadi sebelumnya begitu. Nah, terkadang ya mereka ada yang menjawab, ada yang nggak menjawab gitu, macam-macam. Oke. Nah, Jadi kalau kita sekarang pakai bot MD seperti apa, Dok? ya pemakaian bot MD, mereka karena diingatkan terus, kemudian Mmm, mereka juga diedukasi ya, karena, peranan edukasi ini penting terhadap, visitasi mereka bahwa ini penyakit yang benar-benar harus terkontrol. Nah, mhm, maka dari itu reminder, tiap hari atau per minggu itu penting untuk mhm. bisa, mendapatkan, layanan gitu, itu Oke, jadi penting. memang Jadi un untuk pasien-pasien yang memang, kronis gitu ya, Dok, ya, itu memang kita harus terus memonitor mereka dengan memberikan, edukasi itu tadi, terus ya, termasuk juga reminder mereka gitu ya, Dok, ya. ya. Nah, untuk database-nya sendiri seperti apa, Dok? Mungkin tadi di bagian nomor 4 ya, di slide nomor 4 saya sempat sempat, lihat itu ada nomor 4 tuh tentang pencatatan ya. Nah, tentang pencatatan ini ada, database lah intinya database di mana, pasien-pasiennya dokter itu terlist di sini dan tercatat di sini. Ini seperti apa nih, Dok, pemakaiannya di klinik? Ya, untuk database kita kunjungan pasien ada 10.000 lebih ya, karena kita Lumayan sebelumnya pernah ya. pakai iya, jadi kita ada pakai aplikasi itu, sebelumnya kita terhimpun database-nya dalam bentuk, web base ya. Semua di situ kita akan bisa melihat analisa penyakit-penyakit, yang mereka alami. Jadi case-case dari setiap daerah tuh beda-beda case-nya. Mungkin di sini tinggi Oh. case-nya asam urat gitu ya, karena kalangannya mungkin suka makan jengkol kali. Nah, Bisa jadi kemudian Betawi banyak banyak Betawi kayaknya Dok, di situ Dok. iya, banyak sekali. Kemudian di sini juga banyak pendatang ya. Iya Nah, iya. kemudian di sini saya melihat, banyak kalangan penduduk yang di sini itu yang daerah sini kurang lebih sekitar, yang radiusnya kurang lebih sekitar 10 kilometer itu ada sekitar 60-40 ya. Jadi banyak yang sekitar sini yang berobatnya. Artinya Putus lagi Dok, maaf Dok. Suaranya terputus lagi Dok, maaf. Halo? Masih belum dengar Dok? ya, halo? Oke, sip. Oke Dok, silakan dilanjut Dok. Iya. Jadi saat ini kita masih, melakukan upaya untuk pengenalan klinik kita ya, Mmm, khususnya di radius, 10 kilometer ke dalam ya. Jadi kita mapping dulu nih, gitu. mmm, Kemudian data-datanya semuanya ada di situ, dari alamat, kemudian jenis mmm, kelamin, kemudian semua informasi ada, termasuk obat-obat yang kita berikan apa-apa aja kita tahu. Jadi kita mmm, harus tahu fast moving-nya mana, slow moving obatnya mana. Jadi kita juga tahu dari informasi yang kita dapatkan dari web base. Nah, oke. jadi data ini nggak mudah lagi untuk kita sinkronkan ke bot MD untuk Mmm, kita bisa menganalisa nih penyakit-penyakit mmm, apa yang paling banyak dan bisa kita dapat potensi, apa yang bisa kita monitoring, apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita berikan edukasi kepada pasien sehingga mereka itu merasa mendapatkan perhatian, ya mmm, kan, terhadap apa yang kita lakukan, gitu. mhm, Jadi si dokternya ini tidak hanya berdiri di klinik doang, tapi mereka juga melakukan upaya penyuluhan, edukasi, beberapa luar biasa. beberapa platform media sosial.
Jadi mereka juga tahu nih informasi-informasi yang terkini, misalnya terkait masalah COVID. Nah, terkait COVID, masalah vaksin, efek samping vaksin, kemudian vaksin Sinovac, kemudian berapa lama pemberiannya, kemudian efek sampingnya apa, macam-macam. Jadi terkait masalah perkembangan penyakit, kita selalu memberikan edukasi melalui media sosial. Oke. Nah, Dok, kan tadi database tuh pasien udah masuk ya ke Ya, dashboard-nya apa namanya bot MD gitu. Jadi sehingga ya, dokter bisa melakukan triage mana penyakit-penyakit yang apa pasien-pasien yang sedang kondisinya abnormal atau mana pasien yang jadi melakukan pemisahan-pemisahan triase lah di dashboard. Nah, dokter tahu nggak kalau saat ini Dok, ini bot MD sedang apa namanya mengembangkan fitur baru, Dok. ya, Di mana kita bisa melakukan broadcast message kepada apa namanya seluruh data pasien yang ada di database-nya Dokter Yudi. Jadi sehingga kayak misalnya ini lebih ke mungkin ya bisa dipakai untuk marketing gitu ya, di mana kita kayak tadi dokter sempat bilang ada event di mana bekerja sama dengan BPJS misalnya untuk memberikan layanan apa misalnya sunat gratis atau apa misalnya gitu. Nah, ini bisa bisa apa namanya melakukan blast gitu ya. Nah, ini akan fitur yang akan kita rilis sebentar lagi di mana dokter sudah akan bisa memakai itu cuma-cuma. Artinya fitur itu akan nanti segera dapat dokter gunakan gitu. Dan itu nanti akan ada di dashboard-nya dokter. Tentunya akan kita informasikan ke dokter kapan dan akan kita training ke dokter cara pakainya nanti. Gitu, Dok. Kira-kira ya. penting nggak fitur ini, Dok? Dibutuhkan nggak nih fitur ini, Dok, buat Dokter Yudi ini? Dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Dibutuhkan ya? Iya, jadi Iya. pesan blast itu penting ya. Karena kan selama ini kalau kita manual capek gitu kan, Oh iya ketik betul. satu-satu. Kemudian kita perlu juga menggandeng nih beberapa instansi ataupun kita harus bisa masuk ke dalam circle komunitas beberapa aplikasi yang sudah ada ternama nih. Ya, Hmm, seperti beberapa kalau ada event pun mungkin nama kita juga bisa masuk ya. Jadi kita juga ada nama. Jadi salah oke. satu untuk meng-up-brand ya, kita menggandeng beberapa aplikasi ataupun event-event yang sekiranya bisa membantu pengenalan dari klinik kita. Sehingga mereka tahu nih. Jadi informasi Ya, yang mereka dapatkan bahwa untuk meningkatkan traffic itu mereka tidak hanya melalui informasi yang kita dapatkan melalui message, tapi dari informasi ketika ada kegiatan-kegiatan di luar, mereka juga dapat nih informasinya. Jadi hmm, mereka dapat informasinya, dapat dari Klinik Haryuda, mereka bisa searching, oh Klinik Haryuda ini websitenya, layanannya apa aja. Ternyata klinik ini tidak hanya melakukan pengobatan di sini nih, tapi bisa kita hmm, melakukan kunjungan visitasi ke rumah. Apa yang mereka oke, butuhkan, ya, apa yang mereka inginkan, kita melakukan pengabdian totalitas kepada masyarakat. Tidak hanya di daerah klinik doang, tapi kita juga bisa melakukan daerah-daerah yang di luar Kabupaten Bekasi. Misalnya Bekasi kita bisa kunjungan ke rumah untuk cek ya, evaluasi pasien, monitoring pasien, cek medical check up macam-macam. ya. Itu yang kita Jadi lakukan saat ini. ya untuk rekan-rekan lain yang hadir juga di sesi ini kemarin memang ada diskusi yang cukup mendalam ya antara bot MD dengan Dokter Yudi, di mana Dokter Yudi itu keinginannya itu adalah brandingnya gitu. Bagaimana kita dari bot MD selaku apa namanya prinsipal dari aplikasi ini bisa membantu juga untuk brandingnya dari Dokter Yudi baik kayak tadi kita integrasi di sosial media gitu kan, kita bikin event apa segala macam di mana logo dan informasi tentang kliniknya Dokter Yudi itu akan kita ikut sertakan di dalam setiap kegiatan-kegiatan eventnya bot MD gitu, sehingga kita akan membuat suatu komunitas ya Dok ya, suatu komunitas dan yang tadi adalah apa namanya jaringan ya, di mana nanti di sana bisa saling bertukar informasi gitu kan Dok, harapan dokter. Nah ini yang sedang kita kerjakan juga dengan Dokter Yudi di luar dari medis, ini lebih ke sisi marketing ya Dok ya. Ya, Gitu. Jadi
Ya, itu tadi. Jadi kalau bisa disimpulkan Dok, izin kalau saya boleh, simpulkan. Jadi yang pertama itu memang fungsinya itu adalah bagaimana dokter bisa, meng-acquire, pasien baru gitu ya. Yaitu Iya, tadi melalui link sosial media yang kita sudah, apa namanya, cantumkan di branding-branding-nya kita gitu kan, sehingga si pasien bisa langsung akses, bisa ngobrol dengan directly chat gitu ya dengan kita walaupun ketika kita tidak standby ada chatbot yang meng-cover dulu sementara gitu kan sampai ke iya, titik di mana pertanyaan-pertanyaan sudah mulai khusus baru kita akan, alihkan ke, apa namanya live agent gitu ya Dok ya. Nah terus kemudian yang kedua tadi itu juga di mana si pasien itu, apa namanya, maaf si operation itu nggak perlu lagi nelponin untuk konfirmasi jadi atau tidak, datang ke iya, klinik kan manual gitu kan. Nah, sekarang sudah bisa otomatis si pasiennya pun bisa, melakukan rescheduling segala macam. Terus yang, apa yang ketiga itu adalah reminder ya, reminder tadi itu yang tentang penyakit-penyakit, kronis ya, Dok, ya. Di mana iya, butuhnya kita, membantu gitu, mengingatkan pasien-pasien kita itu untuk disiplin gitu dalam pengobatannya mereka, termasuk salah satunya adalah obat gitu ya, Dok, ya. Dan ketika obatnya habis kita kasih reminder untuk ya beli ulang lagi gitu ya, apa, benar. obat-obatnya gitu. Dan yang terakhir, yang keempat ini kalau aku boleh summarize gitu ya, Dok, di mana semua data ada di sini, kita bisa melakukan triase dan di data ini bisa kita olah juga sebagai, apa namanya, edukasi, kita kirimkan, konten-konten edukasi dan juga marketing atau sebagai pengingat gitu ya, Dok, ya. Jadi Ya, sehingga dokter juga mempunyai satu database, tidak lagi manual gitu kan, ketika pasien itu datang kembali kita sudah ada record-nya, terakhir dia datang, apa treatment-nya yang kita lakukan kepada mereka gitu, Dok, ya. ya. Nah, jadi ini adalah, apa namanya, summary atau kesimpulan yang bisa aku ambil dari diskusi kita, gitu. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan oleh dokter untuk rekan-rekan kita yang hadir hari ini? Ya, jadi saya sedikit tambahan ya. Nah, jadi Mhm, saya sangat menarik yang saya lihat di sini itu salah satunya, kita bisa melihat, apa ya, rekam medik pasien itu penting. Karena rekam medik pasien ini untuk, apa, mengevaluasi, terapi treatment yang kita berikan terhadap si pasien. Jadi artinya ketika dia mendapatkan terapi dosis di mana dia sebelum mendapatkan dosis yang tinggi, ketika dia mendapatkan dia, patuh terhadap minum obat, kemudian dia patuh terhadap, apa namanya, edukasi yang diberikan dokter, jadi, dia juga akhirnya akhirnya bisa ditoleransi dengan obat ya, akhirnya dosisnya kita turunkan pada saat kunjungan berikutnya, itu penting. Jadi selama ini yang kita lihat ini rekam medik itu sepele, tapi kalau kita bisa melihat dari track record pasien rekam mediknya, jadi itu sangat penting untuk, apa, kewaspadaan kita pemberian obat. Kemudian yang kedua kita bisa melihat evaluasi, kesembuhan pasien, itu penting. Yang ketiga kita bisa melihat, kadar, MCU-nya mengalami penurunan atau tidak, itu penting ya. Jadi beberapa aspek yang kita melihat di sini sehingga mereka mendapatkan kepuasan yang layanan betul-betul maksimal. Itu yang kita, harapkan selama ini. Yang kedua kita oke. bisa melihat juga di sini, penyakit-penyakit yang sering terjadi di area tersebut ya. Misalnya kalau di situ kita melihat ada grafik-grafiknya. Jadi mungkin persentasenya akan bisa kita lihat itu naik dan turun tuh. Penyakit misalnya penyakit-penyakit, DBD atau tipes itu biasanya musim-musim seperti ini mengalami peningkatan. Nah, nanti kita bisa melihat di grafik tersebut gitu. Jadi ada pasien-pasien apa aja yang bisa kita lihat, wah ternyata kita harus benar-benar ekstra nih penanganannya pada bulan ini, itu penting. Karena, dengan melihat kasus tersebut kita bisa melakukan strategi penyuluhan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat sehingga mereka bisa peduli terhadap kebersihan lingkungan. Itu sangat penting yang kita terapkan ya, apalagi Paskes pertama ini dia merupakan salah satu upaya preventif yang paling dini dilakukan masyarakat karena dia yang paling dekat sama masyarakat sehingga upaya-upaya ini yang kita harus benar-benar ekstra monitoring, kemudian ekstra evaluasi, kemudian kita ekstra edukasi itu penting banget untuk masyarakat. Luar Mungkin biasa, dari saya terima segitu.
Terima kasih banyak Dokter Yudi.